Alhamdulillah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fil niyati wal qawli wal amal. Para jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, patutlah kita syukur kepada Allah karena pada sore ini kita diberi maunah, diberi pertolongan oleh Allah sehingga meskipun dalam keadaan musim Covid, kita masih bisa menghadiri kajian secara online yang diadakan oleh Yayasan Syahamah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita memulai pengajian kita membahas tentang ilmu keyakinan, ilmu tauhid atau yang disebut juga ilmu kalam. Sebelumnya akan saya berikan beberapa materi tentang pentingnya kita belajar ilmu tauhid. Karena seseorang itu biasanya bisa tekun dengan apa yang ia ingin dapatkan, berusaha keras untuk mendapatkan sesuatu karena dia mengerti sesuatu tersebut itu sangatlah berharga bagi dia. Maka dari itu, kita akan menjelaskan tentang bagaimana pentingnya ilmu yang kita ingin kaji ini. Ilmu tauhid atau ilmu akidah itu ilmu yang paling harus diutamakan, yang harus kita utamakan untuk dipelajari. Pertama kali yang harus dipelajari dari sekian banyak ilmu agama, yaitu yang pertama kali adalah ilmu tauhid. Kenapa? Karena secara global intinya orang yang selamat ilmu tauhid maka dia masuk surga. Orang yang tidak selamat atau orang yang menyimpang tauhidnya, keyakinannya, kepercayaannya, kemudian perbuatannya, kemudian juga ucapan-ucapannya kok berbeda dengan apa yang disabdakan oleh Nabi, apa yang tertera dalam Al-Quran, maka tentu dia akan masuk neraka selamanya. Maka dari itu, pentingnya ilmu agama, yaitu ilmu tauhid, itu telah disampaikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam annahu, fa'lam, ketahuilah. Tapi di sini yang dimaksud adalah tetaplah. Tetaplah wahai Muhammad dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa diartikan tetaplah, tidak diartikan ketahuilah? Kalau diartikan ketahuilah, kalau itu artinya adalah sebaliknya tidak mengetahui, itu berbahaya. Kenapa? Karena yang menerima wahyu itu adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain, kaidah ini supaya kita tahu bahwasanya mereka itu terjaga dari beberapa hal, diantaranya adalah mereka tidak mungkin tidak mengetahui Tuhannya. Tidak mungkin tidak mengetahui Tuhannya baik sebelum diturunkan kepadanya wahyu atau setelahnya. Jadi mereka itu para nabi-nabi Allah, Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain itu sudah mengenal Allah, sudah mengetahui Allah baik sebelum diturunkan kepadanya wahyu sebagai nabi atau
setelahnya. Jadi orang yang tidak mengenal Allah, berarti orang tersebut orang bukan Muslim. Dikatakan mengenal Allah itu bagaimana? Ini yang ingin kita bahas. Dinamakan orang tersebut itu mengenal Allah, mengetahui Allah, bukan bodoh tentang Allah, itu bagaimana? Ini yang akan kita bahas. Makanya di situ dalam ayat tersebut dijelaskan fa'alam annahu la ilaha illallah. Tetaplah. Bukan artinya adalah ketahuilah, alima ya'lamu, kalau belajar bahasa itu artinya adalah mengetahui, tapi karena ini ditujukan kepada Nabi, kita sudah mengetahui kaidah bahwasanya Nabi dari Nabi Allah, baik Nabi Muhammad atau yang lain, semuanya tanpa terkecuali itu sudah mengetahui Allah, sudah mengenal Allah, baik sebelum diturunkan kepadanya wahyu atau setelahnya. Makanya di sini ulama mengatakan artinya adalah tetaplah dalam keadaan keyakinan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Dan memintalah ampun untuk dirimu dan orang-orang mukmin mukminat. Artinya di sini bahwasanya istighfar itu kan meminta ampun. Meminta ampun itu bermanfaat kalau dia itu tauhidnya itu benar, kalau dia itu dalam keadaan muslim, kalau dia itu dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama mengatakan didahulukan ayat, potongan ayat yang menjelaskan tentang bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, mendahulukan tentang ayat yang berhubungan dengan ketuhanan, mengakhirkan daripada ayat yang berhubungan dengan furu' ataupun cabang istighfar, karena pentingnya mempelajari ilmu yang berhubungan dengan ketuhanan dan Rasulnya. Sekali lagi saya ulangi, ayat ini menjelaskan, menekankan pentingnya mendahulukan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ketuhanan, yang berhubungan dengan kenabian, yaitu ilmu tauhid. Karena yang pertama menjelaskan tentang ketuhanan dan mengakhirkan ayat yang menjelaskan tentang istighfar, yaitu furu'. Jadi orang istighfar itu bisa bermanfaat kalau dia muslim, kalau dia iman. Nah, bagaimana orang tersebut itu bisa dikatakan iman yang benar? Bagaimana orang tersebut itu bisa dikatakan mukmin yang benar? Bagaimana orang tersebut bisa dikatakan mengenal Allah dengan benar? Ini yang akan kita bicarakan, yang akan kita jelaskan. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, afdolul a'mali imanun billahi wa rasuli. Utama-utamanya beramal, setiap orang beramal itu kan punya pahala, punya keutamaan. Tapi yang paling utama itu apa? Iman kepada Allah dan Rasulnya. Ini keutamaan secara mutlak. Artinya di atas keutamaan-keutamaan yang lain. Karena itu tadi, karena orang yang beramal apapun kebaikannya, kalau tidak didasari dengan mengenal Allah yang benar, dengan tauhid yang benar, maka itu percuma. Maka itu percuma. Makanya di sini Nabi SAW menjelaskan afdalul a'mali imanun billahi wa rasuli. Jadi amal-amal yang paling utama secara mutlak, artinya mutlak di atas semua amal-amal yang lain. Di atas semua amal-amal yang lain itu adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Artinya seseorang yang beramal kalau tidak didasari dengan iman yang benar kepada Allah, tidak didasari dengan mengenal Allah dan Rasulnya dengan benar, maka tentunya amal yang lain, amal apapun itu,
haji, sholat, puasa, zakat, sedekah, membantu fakir miskin, setiap Jumat memberikan makanan kepada orang-orang yang berjamaah atau orang sholat Jumat. Apapun itu tidak akan diterima, itu tidak akan ada gunanya kalau tidak didahului dengan keimanan yang benar. Kalau tidak didahului dengan mengenal Allah yang benar. Makanya ini jelas menunjukkan bahwasanya pentingnya kita mempelajari ilmu tauhid dahulu sebelum ilmu-ilmu yang lain. Jadi orang ditolak ukur iman atau tidak, muslim atau tidak, maaf ya, itu bukan sholat. Nah, artinya orang kalau umpamanya orang imannya benar, keyakinan atau mengenal Allah Subhanahu wa taala itu benar sesuai dengan yang datang dari baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi dia masih meyakini tentang kewajiban sholat. Masih meyakini tentang kewajiban sholat. Dia masih disebut orang mukmin. Dia masih dinamakan orang iman. Karena apa? Karena dia tidak menentang arti dari dua kalimat syahadat. Jadi tolak ukurnya itu bukan itu. Selama dia masih meyakini tentang kewajiban sholat, tidak sholat, berdosa besar. Akan tapi dia masih dinamakan orang mukmin. Jadi kalau tujuannya atau tolak ukurnya sholat, kalau umpamanya tidak sholat, maka orang tersebut itu tidak muslim. Lah, sholat itu kan diwajibkan ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu setelah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi kira-kira umur 51 tahun. Sedangkan turunnya wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan umur 40 tahun. Berarti 40 dengan 51 ada 11 tahun. Apakah nanti ketika di antara tahun itu tidak ada orang-orang yang menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia tidak sholat karena belum turun kepada Nabi diwajibkan sholat, apakah dia tidak dinamakan orang Muslim? Nah, bukan ukuran utama itu adalah sholat. Nah, jadi orang yang masih menganggap kewajiban sholat, kemudian dia mengenal Allah dengan benar, mengenal Rasulnya dengan benar, itu masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi dia berdosa besar, jelas, karena dia tidak sholat. Jadi ini yang ingin saya tekankan, pentingnya orang tersebut itu belajar ilmu akidah. Pentingnya orang tersebut itu belajar ilmu agama, karena orang yang terpeleset ilmu tauhidnya tentang mengenal Allah dan Rasulnya itu tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang datang dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentunya dia akan masuk neraka. Tapi sebaliknya, kalau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar, mengenal Rasul Allah itu benar, maka amal-amal yang lain kalau dia teledor, dia tidak sholat, tapi masih meyakini kewajiban sholat. Dia tidak puasa, tapi masih meyakini tentang kewajiban puasa. Kenapa dia tidak puasa? Ya karena malas, umpamanya. Dia masih dinamakan orang yang mukmin. Kalau mati dalam keadaan itu, mengenal Allah dengan benar, mengenal Allah, mengenal Rasulnya dengan benar, tapi dia itu tidak sholat, kemudian tidak puasa, masih meyakini tentang kewajiban sholat, masih meyakini kewajiban puasa, maka ada kemungkinan dia itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang diampuni oleh Allah, seberapa apapun dosanya, sebesar apapun dosanya, kalau diampuni oleh Allah, maka dia tentu tidak akan mendapatkan siksa Allah. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mendapatkan pengampunan
dari Allah itu syarat yang paling utama yang tidak boleh ditinggalkan adalah beriman. Syarat untuk bisa diterima taubatnya, maka itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Nya, beriman kepada apa yang disampaikan oleh Allah, beriman kepada apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bagaimana supaya kita itu mengenal Allah, mengenal Rasul-Nya dengan benar, itu dijelaskan dalam ilmu akidah. Pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seseorang itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia belum Islam, tapi saking girohnya ataupun semangatnya untuk membela Islam, akhirnya apa? Datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, saya ikut berperang, perang dulu atau masuk Islam? Kemudian apa jawaban Nabi? Tentu masuk Islam dulu. Masuk Islam dulu, kemudian kamu ikut berperang. Kemudian dia berperang, faqatala faqutila. Kemudian dia ikut berperang, kemudian dia terbunuh. Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Amala qalilan wa ujira katsiran. Dia amal sedikit tapi pahalanya sangat banyak. Amalnya dikit tapi pahalanya sangat banyak. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan kunci utama supaya amalnya bisa diterima. Apa itu? Masuk Islam. Dia adalah orang Muslim. Pada waktu itu sempat dia sholat, kan belum. Pada waktu itu dia sempat untuk puasa, kan belum. Cuma dia itu ikhlas karena Allah, membela agama Islam, dan dia itu mendapatkan kunci untuk mendapatkan ampunan dari Allah, yaitu apa? Islam, yaitu beriman. Makanya yang kita pelajari ini sangat penting, sangat penting, sangat penting, sangat penting. Karena itu akan menjelaskan kepada kita, oh ternyata ini sesuatu yang harus dijauhi. Oh ternyata ini sesuatu yang harus dijauhi dari keyakinan-keyakinan. Tidak boleh diyakini begini. Tidak boleh dikatakan seperti ini. Tidak boleh dilakukan seperti ini. Ini tujuan kita itu belajar ilmu akidah supaya kita itu bisa mendapatkan ridho Allah dan supaya kita itu bisa terjaga keimanannya yang sehingga kita nanti besok di akhiratnya akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Nah, yang pertama yaitu pentingnya belajar ilmu akidah. Yang kedua, Yayasan Syahamah, Yayasan Ahlus Sunnah wal Jamaah mungkin sudah pernah mendengar, itu mungkin beda dengan yang lain. Kenapa? Karena tujuan kita itu adalah mengajarkan ilmu agama dengan benar, lillahi ta'ala, dan yang kita utamakan itu adalah faham di dalam mempelajari ilmu agama. Faham dalam mempelajari ilmu agama. Dan memaham ilmu agama itu bisa dihasilkan harus memenuhi beberapa persyaratan. Memaham ilmu agama itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya yang pertama itu adalah tarkis. Tarkis itu artinya konsen. Konsen itu artinya dia itu mencurahkan semua pikirannya untuk bisa memaham apa yang dijelaskan oleh guru. Karena ilmu kita itu didapatkan dari guru. Gurunya dia mendapatkan dari guru sampai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Yayasan Syahamah itu begitu. Jadi tujuannya adalah menyebarkan ilmu agama yang murni. Kemudian itu bisa didapat, ilmu agama tersebut bisa difaham karena orang yang mengambilnya itu, orang yang mempelajarinya itu konsen. Itu dia itu fokus pada apa yang diajarkan. Itu bisa didapatkan pemahaman tersebut. Makanya tidak heran
orang tersebut itu harus mencurahkan semua waktunya untuk supaya bisa memaham apa yang disampaikan oleh pemateri. Kemudian yang berikutnya yang kita mohon juga itu adalah tidak bosan-bosannya untuk bertanya tentang apa yang kita sampaikan, mungkin ada yang belum paham, dan sering murojaah, sering mengulangi apa yang disampaikan, sering mengulangi pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh pemateri. Itu. Jadi konsen, fokus pada apa yang disampaikan, kemudian tidak malu untuk bertanya sesuatu yang tidak paham, kemudian sering murojaah, sering mengulangi pelajarannya. Makanya jangan heran untuk menghasilkan pemahaman tersebut, seseorang itu mempelajari satu kitab itu bisa 20 kali. Bisa sampai 13 kali, bisa 10 kali. Kita sudah berapa kali? Guru-guru kita ada yang lebih dari 10 kali. Satu pelajaran saja. Karena dengan sering mengulangi itu, materi-materi yang diajarkan atau yang diserap dia semakin lama semakin tertancap, akhirnya dia akan semakin memahami apa yang ia pelajari. Jadi sering mengulangi. Kemudian juga yang ingin kita sampaikan bahwasanya ketika kita belajar ilmu agama itu juga harus didasari dengan rasa ikhlas karena Allah. Ikhlas itu artinya apa? Ikhlas itu artinya beramal kebaikan, beramal ketaatan hanya mengharapkan ridho Allah. Makanya sebelum kita mulai, kita tata niat kita. Jangan tergoda dengan godaan setan. Ingin dipuji, ingin dinamakan supaya dikatakan dia itu adalah orang yang pandai, orang yang sering ikut pengajian, orang yang beginilah. Intinya tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus tata niat kita seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang ingin kita sampaikan, ilmu itu bisa didapatkan karena dia itu belajar. Karena ini adalah perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu artinya di sini adalah ilmu agama itu wajib bagi setiap orang muslim. Dan menuntut ilmu agama itu harus dari guru. Lah gurunya pun itu juga harus thiqah, artinya terpercaya. Ciri-ciri daripada seorang guru itu thiqah, salah satunya terpercaya adalah dia ketika ditanya sesuatu yang ia tidak mengetahuinya, maka dia akan mengatakan tidak tahu. Itu ciri-cirinya, salah satu cirinya adalah orang yang terpercaya keilmuannya, murni keilmuannya, itu adalah ketika ditanya sesuatu yang ia tidak tahu, maka dia akan mengatakan tidak tahu, tidak malu dia. Tidak malu untuk mengatakan tidak tahu. Karena apa? Karena itu yang ditanamkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu yang ditanamkan oleh para sahabat. Karena itu yang diajarkan oleh tabiin, ulama, kiai-kiai kita dulu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang bagian bumi mana yang paling baik dan bagian bumi mana atau tempat mana yang paling jelek. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya tentang bagian bumi mana, tempat mana yang paling baik dan tempat mana yang paling jelek. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan saya kan seorang nabi, kenapa saya tidak tahu? Saya jawab aja tidak mengatakan begitu. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Dia mengatakan as'alu Jibril. Saya akan bertanya kepada Jibril. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu kita semuanya bersumber dari Nabi Muhammad. Dia mengatakan tidak tahu, akan saya tanyakan kepada Jibril. Begitu juga Jibril alaihissalam, malaikat yang mengantarkan wahyu, menurunkan wahyu kepada para nabi-nabi Allah.
Ketika ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dia juga mengatakan tidak tahu. Dia tidak mengatakan saya kan malaikat, saya semua wahyu-wahyu diturunkan melalui saya. Kenapa saya tidak tahu? Kenapa tidak saya jawab? Dia mengatakan apa? Tidak tahu. Kemudian diturunkan kepada malaikat Jibril alaihissalam bahwasanya bagian bumi yang terbaik itu adalah masjid, bagian bumi yang terjelek itu adalah pasar. Dari itu Nabi Muhammad SAW tahu. Kemudian diikuti oleh para sahabat hal-hal yang semacam itu. Ini membahas tentang ciri orang tersebut itu adalah terpercaya, amanah dalam masalah ilmu agama. Kemudian diajarkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali itu terkenal dengan apanya? Terkenal dengan babul ilm, iya kan? Nabi SAW diperumpamakan Madinatul Ilm, yaitu kota ilmu. Sayyidina Ali itu adalah babuha. Dia adalah pintunya. Saking apanya? Saking luasnya ilmunya. Ketika ditanya apa kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Wa bardaha 'alal kabid, katanya. In us'al an us'al ala syai'in la ilma li bihi fa aqulu la adri. Artinya, kata Sayyidina Ali, sungguh tenang hatiku, sungguh dinginnya hatiku, sungguh tenangnya hatiku jika saya ditanya sesuatu masalah yang saya tidak mengetahui tentang itu, maka akan saya katakan tidak tahu. Itu siapa? Sayyidina Ali. Terkenal apa? Babul ilm, yaitu pintunya ilmu. Artinya dia sangat luas ilmunya. Kemudian Al-Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Malik radhiyallahu anhu yaitu dilahirkan kurang lebih 93 Hijriah setelah hijrahnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 93 tahun lahir Imam Malik. Imam Malik pengarang kitab hadis namanya Muwatta, Al-Muwatta, itu hafal ratusan ribu hadis. Hadisnya itu hafal di luar kepala. Ketika ditanya tentang masalah berapa yang ditanyakan, kurang lebih 48 pertanyaan. Yang dijawab berapa coba? Yang dijawab cuma 16. Yang selainnya 32 pertanyaan dia mengatakan tidak tahu. Jadi itu. Jadi benar-benar makanya apa yang kita sampaikan itu benar-benar butuh konsen. Karena ini adalah ilmu yang murni, ilmu yang datangnya dari guru kita sampai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini penting sekali, terutama yang ingin kita sampaikan itu adalah ilmu akidah. Takutnya nanti kalau kita itu tidak konsen, kalau kita itu tidak sungguh-sungguh, itu terjadi kesalahpahaman tentang mempelajari ilmu akidah. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga dengan pendahuluan ini semakin kita itu lillahi ta'ala untuk mempelajari ilmu agama. Karena tujuan kita yang akhir itu kan mati, meninggal. Dan ketika meninggal, apa yang kita bisa menyertai kita, amal apa yang bisa menyertai kita kecuali dengan amal-amal baik seperti ini. Lah, semua amal itu akan diterima kalau keimanannya memang benar. Kalau keimanannya itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan lupa kita menghadirkan ikhlas di hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menjelaskan tentang kitab namanya kitab Mukhtasar atau kitab Sulamut Taufiq. Kitab Mukhtasar itu kitab karya dari Syekh Abdullah Al-Harari. Itu ringkasan dari kitab namanya kitab Sulamut Taufiq. Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. Itu karya dari Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir. Dan beliau wafat kurang lebih pada tahun 1272-an.
1272 wafat. Jadi sekarang kita kan 1442 Hijriah. Jadi sudah 150 atau 170 tahunan yang lalu beliau sudah meninggal. Itu karya beliau ini supaya kita tahu dan menghadiahkan Fatihah ataupun bacaan-bacaan kita untuk orang-orang tersebut yang berjasa mengantarkan ilmunya karena Allah kepada kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini menjelaskan wajib bagi setiap atau semua mukallaf. Apa yang harus ia kerjakan, wajibkan untuk memeluk agama Islam. Jadi wajib bagi semua mukallaf. Wajib. Mungkin ada yang belum tahu apa sih wajib itu. Wajib itu adalah sesuatu yang apabila ia kerjakan karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Tapi kalau ia tidak mengerjakan, ia tinggalkan, dia akan mendapatkan dosa, baik karena Allah atau tidak. Itu namanya wajib. Jadi wajib itu sesuatu yang diperintahkan oleh Islam, yang kita harus mengerjakannya. Seandainya dikerjakan karena Allah, maka akan mendapatkan pahala. Seandainya ditinggalkan, maka akan mendapatkan dosa. Seperti apa? Salat. Seperti puasa yang Ramadan. Salat bagi orang-orang yang sudah memenuhi kriterianya. Puasa Ramadan bagi orang-orang yang sudah memenuhi kriterianya. Itu kan sesuatu yang wajib. Itu wajib. Selain juga ada juga wajib bagi seseorang untuk sholat, wajib bagi dia untuk puasa, ada yang namanya wajib bagi setiap orang mukallaf untuk memeluk Islam. Sekarang kita akan menjawab kata-kata mukallaf. Jadi mungkin ini baru bagi sebagian jamaah. Kata-kata mukallaf itu adalah orang yang diberi beban. Beban untuk mengerjakan perkara yang wajib atau menjauhi perkara yang diharamkan. Jadi Islam memberikan beban kepada dia untuk mengerjakan perkara yang wajib dan menjauhi perkara yang dilarang. Itu mukallaf. Lah, siapa mukallaf itu? Mukallaf itu orang yang sudah mendapatkan atau berhak untuk menerima beban itu. Kalau dia tidak mengerjakan, dia akan dosa bagi yang wajib. Kalau dia melakukan perkara yang haram, dia akan mendapatkan dosa. Dia siapa itu? Pertama, orang tersebut itu adalah orang yang balik. Orang tersebut itu adalah orang yang balik. Jadi mukallaf itu intinya orang yang ada padanya tiga hal. Pertama, dia itu adalah orang yang balik. Yang kedua itu berakal. Yang ketiga itu adalah telah sampai kepadanya dakwah Islam. Telah sampai kepadanya dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya ulangi lagi, mukallaf itu orang yang ada padanya tiga hal. Pertama adalah balik, yang kedua adalah berakal, yang ketiga adalah telah sampai kepadanya dakwah Islam. Apa dakwah Islam itu? Dua kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu tiga. Kemudian pertama kan balik tadi. Untuk mengetahui balik itu bagaimana? Balik itu kalau laki-laki itu sudah ada padanya satu di antara dua. Balik kalau bagi laki-laki itu sudah ada padanya satu di antara dua. Apa itu? Ada kalanya mimpi basah, ada kalanya dia itu sudah berumur genap 15 tahun Hijriah. Syafi'iyah. Saya ulangi lagi. Jadi tadi kan mukallaf. Mukallaf itu apa? Mukallaf itu orang yang ada padanya tiga hal. Balik, berakal, dan telah sampai kepadanya dakwah Islam. Atau sudah sampai kepadanya
dua kalimat syahadat. Pertama balik. Kalau balik itu bagaimana? Balik itu bagi laki-laki sudah ada padanya satu di antara dua. Ada kalanya dia mimpi basah atau dia itu sudah berumur genap 15 tahun Hijriah. Enggak ada buku kamu tiba-tiba tinggal 5 GB. 15 tahun Hijriah. Paham nggak ini? Jadi orang balik itu kalau laki-laki sudah ada padanya satu di antara dua. Ada kalanya dia itu sudah mimpi basah atau sudah berumur 15 tahun Hijriah. Kalau perempuan itu sama dengan laki-laki tadi, cuma ditambah satu. Yaitu apa? Dia sudah pernah mengalami menstruasi, yaitu haid. Jadi ada kalanya sudah ada pada perempuan itu satu di antara tiga. Pertama, ada kalanya mimpi basah. Kalau perempuan itu sudah pernah mimpi basah, meskipun belum berumur 15 tahun Hijriah, maka dia namakan balighah. Perempuan itu sudah balik. Atau kalau belum mimpi basah, maka dia sudah haid. Dengan ketentuan haid nanti dalam bab haid. Atau kalau dia tidak haid, sudah berumur 15 tahun Hijriah. Dia sudah berumur 15 tahun Hijriah. Maka kalau sudah ada satu di antara tiga ini pada perempuan, maka dia dinamakan balik atau balighah. Kemudian yang kedua itu adalah berakal, terkecuali orang yang gila. Berarti tidak masuk berakal, tidak masuk mukallaf. Kemudian yang ketiga itu adalah telah sampai kepadanya dakwah Islam. Sampai kepadanya itu bisa melalui pernah mendengar, ataupun pernah membaca, kemudian kalau dia itu bahasa Arab faham bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, telah sampai kepadanya, sudah ada padanya dakwah Islam. Maka kalau orang tersebut memenuhi tiga ini, maka itu mukallaf. Artinya bagi dia kewajiban yang pertama apa? Kalau sudah ada tiga ini, memeluk agama Islam, tentunya kalau dia bukan Islam. Memeluk agama Islam kalau dia bukan Islam. Nah, kalau orang tersebut tidak memenuhi persyaratan salah satu ini, tiga ini ada satu yang tidak ada padanya. Seperti siapa? Seperti anak kecil. Anak yang masih berumur 8 tahun. Maka tidak ada beban bagi dia untuk melakukan perkara yang wajib ataupun menjauhi perkara yang larang. Artinya kalau dia melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ditulis. Kalau dia mati dalam keadaan itu, maka dia termasuk orang yang selamat. Kenapa? Karena dia belum mukallaf. Atau orang yang gila, jadi terus-menerus gilanya. Dilahirkan dalam keadaan sehat, kemudian umur 2 tahun, dia itu gila. Terus-menerus gilanya. Sampai setelah umur 15 tahun Hijriah. Nyambung gilanya. Mati dalam keadaan itu, dia akan menjadi orang yang selamat. Kenapa? Karena dia bukan mukallaf. Karena tidak ada beban bagi dia untuk menerima kewajiban untuk dilaksanakannya atau menerima larangan untuk dijauhinya. Kemudian yang berikutnya adalah kalau dia tidak pernah sampai kepadanya dakwah Islam, tidak pernah mendengar tentang bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, maka dia bukan mukallaf, maka dia kalau meninggal dalam keadaan itu tentu dia termasuk orang yang selamat. Jadi wajib bagi orang yang mukallaf. Sudah ada gambaran kan mukallaf itu siapa? Apa kewajiban yang pertama? Untuk memeluk agama Islam. Jadi harus beragama Islam. Jadi kalau ada seseorang tersebut itu meninggal dalam keadaan bukan Islam, dia akan disiksa. Disiksa karena dia itu bukan Islam dan karena dia itu juga meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Karena apa? Karena orang-orang yang bukan Islam
itu juga dibebani untuk mengerjakan kewajiban. Lah kenapa ketika di dunia dia itu tidak beragama Islam kemudian mengerjakan kewajiban-kewajiban? Jadi orang yang sudah mukallaf, kewajiban yang pertama itu adalah memeluk agama Islam kalau dia bukan Islam. Kemudian tetap meyakininya selamanya. Meyakini selamanya. Artinya tidak ada perbuatan, tidak ada keyakinan, tidak ada ucapan yang membuat dia bertentangan dengan dua kalimat syahadat. Tidak ada keyakinan, perbuatan, ataupun ucapan yang bertentangan dua kalimat syahadat. Apa arti dua kalimat syahadat? Nanti akan dijelaskan. Itu sampai dia meninggal. Hatta dia kal yakin. Sampai dia meninggal. Jadi tetap keyakinannya selamanya itu, maksudnya begitu. Tidak ada perbuatan, tidak ada keyakinan ataupun ucapan yang membuat dia bertentangan dengan dua kalimat syahadat. Yang membuat dia bertentangan dengan membuat kata-katanya ataupun perbuatannya ataupun keyakinannya yang bertentangan dengan dua kalimat syahadat. Kemudian yang ketiga itu adalah melaksanakan segala hukum yang diwajibkan kepadanya, menjauhi yang dilarang. Jadi kewajiban orang mukallaf itu pertama masuk Islam. Kalau dia bukan Islam. Yang kedua, makanya kalau orang tersebut itu karena ini wajib, kalau orang tersebut itu tidak masuk Islam, mati dalam keadaan itu, nanti dia akan di akhiratnya akan disiksa karena bukan Islam, juga akan disiksa karena meninggalkan kewajiban yang lainnya. Karena kewajiban bagi dia untuk masuk Islam dan tidak masuk Islam. Kemudian yang kedua itu adalah meyakininya. Meyakini selamanya. Meyakini tentang kebenaran Islam selamanya. Meyakini tentang kebenaran Islam selamanya. Artinya tidak ada keyakinan, tidak ada perbuatan, tidak ada ucapan yang membuat dia bertentangan dengan dua kalimat syahadat. Apa arti dua kalimat syahadat? Nanti dijelaskan berikut ini. Kemudian yang ketiga itu adalah melakukan perkara yang diwajibkan dan menjauhi yang dilarang. Melaksanakan perkara yang diwajib dan menjauhi yang dilarang. Orang saya tanya, orang itu akan tahu enggak ini wajib atau tidak kalau tidak belajar? Tidak akan tahu. Dia secanggih apapun, secerdas apapun otaknya, itu tidak akan mengetahui perkara yang harus ia lakukan. Syariat mengatakan ini adalah wajib, harus kamu lakukan. Ini adalah perkara yang dilarang, harus kamu tinggalkan. Orang itu tidak akan bisa untuk melakukan perkara yang wajib menjauhi larangan kalau dia tidak belajar. Makanya Nabi SAW menekankan kepada orang untuk belajar. Ya ayyuhan nas, ta'allamu. Wahai manusia, belajarlah. Innamal ilmu bitta'allum. Karena ilmu itu bisa diraih dengan belajar. Lah belajar dengan siapa? Belajar itu tentu dengan guru. Gurunya kepada guru, kepada baginda Nabi SAW. Makanya kita harus bahagia. Karena kita termasuk peserta yang salah satu perkara yang dikabarkan oleh baginda Nabi SAW bahwasanya orang yang belajar ilmu agama ikhlas karena Allah itu adalah tanda-tanda orang itu dikehendaki Allah kebaikan kepadanya. Kalau dikehendaki kebaikan oleh Allah artinya apa? Allah menghendaki dia masuk surga. An-Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Nabi SAW bersabda, orang yang dikehendaki Allah kebaikan kepadanya, artinya Allah menghendaki dia untuk masuk surga, maka ciri-cirinya apa? Yufaqihu fiddin. Maka Allah akan memberikan kefahaman kepada dia tentang masalah ilmu agama. Paham ya? Kalau paham nggak? Udah jam berapa ini, Mbak Nada?
Halo? Masih lanjut Ustaz, belum jam 5. Iya, jam berapa ini? Jam 4.46. Jam Masih 10 menit 4.46. Iya. Iya, kira-kira paham nggak kira-kira yang disampaikan ini? Kalau ada yang mau bertanya silakan. Iya. Jadi apa ya? Untuk pertemuan hari ini mungkin kita cukupkan sekian dulu, tapi ingin saya ringkas supaya nanti pertemuan berikutnya ada apa namanya nyambung gitu. Pertemuan hari ini kita menjelaskan bahwasanya ada namanya istilah mukallaf. Siapa orang mukallaf? Karena ini sering nanti kita akan jelaskan supaya kita tahu siapa itu mukallaf. Kemudian ada istilah wajib. Wajib itu yang bagaimana? Kemudian ketika orang tersebut sudah dinamakan mukallaf, itu ada beberapa hal yang diwajibkan kepadanya. Yang diwajibkan kepadanya. Ada 3. Pertama, itu adalah memeluk agama Islam kalau dia bukan Muslim. Yang kedua adalah menetapi keislamannya. Menetapi keislamannya artinya adalah itu tadi, tidak ada keyakinan, tidak ada perbuatan, tidak ada ucapan, perkataan yang bertentangan dengan 2 kalimat syahadat sampai dia meninggal. Kemudian yang ketiga adalah melakukan perkara yang diwajibkan, melaksanakan perkara yang diwajibkan, dan menjauhi yang dilarang. Dan orang itu tidak akan bisa memakai kecerdasannya untuk mengetahui perkara itu apakah wajib, kemudian dia wajib untuk melakukannya, perkara itu adalah dilarang, sehingga dia wajib untuk menjauhinya, kecuali dengan belajar ilmu agama. Mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Semoga kita termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah tentang kebaikan kepada kita, sehingga kita akan mendapatkan pahalanya yang akhirnya kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang yang istiqomah di dalam belajar ilmu agama. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.